Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-umat Tuhan menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami boleh kami rasakan di tempat ini, dan tidak ada satupun di antara kami yang dilewatkan, tapi semuanya kami akan berlawatan Tuhan karena hadirat Tuhan ada di tempat ini, memulihkan kami, membangkitkan semangat kami, menyembuhkan segala penyakit kami. Mujizat terjadi hari ini bagi kami. Kami terima janji-Mu, kami terima sukacita Allah hadir di tempat ini dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau, kami undang Engkau hadir di tempat ini, ada di ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Pengharapan kita sepenuhnya hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam setiap keadaan kami, dalam setiap keterbatasan kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kaulah jalan keselamatan yang hidup, Kaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah murah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang.
terpujimu Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Kaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di ibadah kami hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin, amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi Terima kasih Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau tetap memuji, menyembah dan mengagungkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah, pagi hari di mana kami boleh dapat bersekutu, memuji, menyembah Engkau, memuliakan-Mu Tuhan. Karena
pagi hari yang indah bagi kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami beroleh berkat daripada Engkau. Engkau telah hadir Tuhan lewat pujian penyembahan kami untuk memberkati kami dan menyembuhkan segala sakit kami di hari ini. Kami boleh sehat Tuhan. Kami boleh semakin bersuka cita karena Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah seluruh pemerintahan kami. Biarlah seluruh pemerintahan kami menjadi pemerintah yang takut akan Engkau ya Tuhan. Yang menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau. Damai-Mu bagi Indonesia Tuhan. Damai-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat negeri kami, negeri Sigotom di mana kami tinggal. Berkatilah negeri kami Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun bagi negeri kami Sigotom ini. Damai sejahtera juga bagi negeri Sigotom ini. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini. Hamba yang Kau utus untuk melayani kerajaan-Mu di negeri Sigotom ini. Memimpin kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan. Urapan-Mu tetap mengalir, selalu mengalir. Berlipat kali ganda buat hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatannya Engkau yang menjamin. Damai sejahteranya juga Engkau limpahkan semakin berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Ibu Gembala kami juga senantiasa diberkati selalu. Sehat selalu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Sukacitanya boleh berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Ketiga anak hamba-Mu ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengerti Tuhan segala pergumulan ketiga anak hamba-Mu. Segala apapun yang mereka impikan dan cita-citakan Tuhan. Biarlah waktu-Mu yang tepat Tuhan Engkau berikan bagi ketiga anak hamba-Mu ini. Mereka memperoleh pekerjaan yang terbaik kelak Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sediakan tepat waktunya sesuai dengan kerinduan dan keinginan-Mu Tuhan. Waktu-Mu lah yang terbaik bagi ketiga anak hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kemanapun ketiga anak hamba-Mu ini melangkah, Engkau memberkati senantiasa. Keberuntungan selalu berpihak bagi mereka. Kami percaya ya Yesus. Kami percaya Engkau tetap memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami juga serahkan pembangunan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mendatangkan berkat-berkat berkelimpahan ke gereja-Mu ini Tuhan. Engkau akan menyediakan dana-dana kami untuk melakukan segala pembangunan kami di tempat ini. Baik itu juga Tuhan pembelian kursi citos, pembangunan kanopi Tuhan di halaman gereja-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan pembuatan pastori, ruang doa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan atas seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh juga Tuhan ikut campur di dalam menyelesaikan segala pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Nyatalah kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu di hari ini. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Yang hadir hari ini Engkau semakin tambah-tambahkan berkat-Mu mengalir bagi hidup jemaat-Mu. Bahkan yang tidak hadir kami berdoa apapun yang menjadi masalah persoalan mereka Tuhan, untuk membuat mereka tidak hadir hari ini memuji menyembah-Mu, kami tetap serahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga mereka boleh setia beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu Opung Romana ya Tuhan. Hamba-Mu ini bersyukur kepada Engkau, di mana ketika perjalanannya Tuhan dari Kalimantan ke negeri Sigotom ini, Engkau tetap memberkati dia, memberikan keselamatan, tiba dengan selamat dan sehat walaupun tidak kurang sesuatu apapun Tuhan. Hingga sampai di tempat ini dengan sukacita bertemu dengan anak-anaknya. Engkau semakin berkati Tuhan. Anaknya juga ya Tuhan yang ada di perantauan, bahkan yang ada tinggal di kampung ini. Engkau semakin memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Rumana juga berkati Tuhan selalu. Semakin sehat ya Tuhan. Dia semakin bersuka cita. Kau memperdulikan dia Tuhan. Masa tuanya Kau perdulikan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh orang tua kami yang setia beribadah bersama kami di tempat ini. Engkau tetap memberkati mereka. Memberikan kasih Allah yang kudus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersorak-sorak. Haleluya, bersama kita katakan. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali suasana.
sukacita di hati kita. Amin. Salam kiri kanannya, katakan saya bersuka cita. Haleluya, dengan senyum yang dahsyat di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita memberikan topik sorak-sorai yang terbaik bagi dia hari ini. Amin. Kemenangan terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan.
Haleluya. naik ke surga. Yes. Menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan dulu kembali suka senama Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau mendengar persembahan pujian dari WBI. Cuma pujian dari WBI, kita akan berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah dan bersyukur buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya.
bagimu Yesus, Bapa. kami percaya Syukur bagimu Tuhan. Syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau Allah yang menyembuhkan. Sungguh kami percaya Kau tiada Allah yang mustahil bagimu ya Bapa. Kau yang telah berfirman untuk memberikan kami kesembuhan. Bahkan Kau yang telah bersabda memberikan kami keselamatan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Tidak ada satu penyakit pun yang mampu tinggal dalam tubuh kami. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kami. Bahkan ketika kami ada masalah, kami tidak akan semakin terperosok dan terpuruk. Tetapi kami akan lihat tangan keselamatan Tuhan mengangkat kami dari setiap beban dan masalah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Tuhan yang begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang begitu peduli bagi kami. Engkau menjadikan kami bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tapi kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya terima kasih. Pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang 39. Saya mau ajak kita untuk bacanya secara responsorium. Saya kuat? Baik, yang sudah dapat saya mau ajak kita untuk bacanya secara bergantian. Yang belum, tetap berusaha untuk mendapatkannya. Karena ini adalah berkat. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu, sesuai dengan tema dari gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, minggu yang keempat ini adalah mentalitas pemenang. Ya, walaupun judulnya itu mentalitas pecundang atau mentalitas pemenang. Tapi saya mau kita membuat sebuah pilihan hari ini. Kita mau memiliki mentalitas pemenang. Amin. Saya mau ajak kita baca satu ayat. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-13.
Saya ulangi, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-13, kita baca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Bapak Ibu, setelah orang Israel keluar dari Mesir dan mereka menetap di Kanaan, jangan nanti saya ditangkap, jangan-jangan nanti saya dibunuh. Dia takut. Sampai suatu ketika Tuhan sendiri mendatangi dia. Dan dia kaget ketika didatangi Tuhan. Maka sampai tadi dikatakannya, "Ah Tuhan." Saya dulu dengar Tuhan itu hebat. Saya dulu dengar Tuhan itu luar biasa. Saya dulu dengar Tuhan itu ajaib dan perkasa. Tapi itu hanya cerita, kami udah gak lihat lagi. Kenapa? Karena selama ini orang-orang Israel udah gak pernah lagi mengandalkan Tuhan. Udah gak datang lagi ibadah. Udah gak datang lagi berdoa. Karena udah tenang. Kan begitu. Merasa tekanannya luar biasa. Tapi ketika nanti mereka udah kerja mungkin jadi berubah. Udah dapat gaji yang besar, udah dapat fasilitas, sudah gak berdoa lagi. Sampai suatu ketika datanglah malapetaka, barulah mereka terkejut. Dan ketika mereka terkejut dan mereka sudah berusaha untuk keluar, gak bisa-bisa keluar. Mereka sudah berusaha berdoa dan gak juga ada jalan keluar. Sampai suatu ketika Gideon juga berkata, "Ah Tuhan, mana keajaiban Tuhan, mana kehebatan Tuhan." Mental kita dijatuhkan, Bapak. Inilah yang disebut nanti jadinya mental pecundang tadi, mental yang jatuh. Karena kita udah merasa gak mampu. Kita udah merasa gak kuat lagi. Karena selama ini udah tenang dan nyaman. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa mengubah Gideon? Ini yang mau kita pegang dalam hidup. Baca dari 15 sampai 16. Tolong salah satu anak muda yang lebih kuat suaranya. Ya. Amin, Bapak Saudara. Siapa Gideon? Mentalnya itu jatuh. Sampai dia bilang, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan?" Udah gak tahu dia mau dengan apa lagi. Kemudian kuselamatkan orang Israel, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil. Jangankan untuk melawan orang Midian, orang Israel aja gak akan percaya samaku. Orang Israel juga gak akan memberikan keyakinan kepadaku. Kemudian apalagi dia katakan, di antara suku Manase dan akulah yang paling muda. Udah orang Israel juga gak bisa diyakinkan, keluarganya juga gak bisa diyakinkan karena di keluarganya dia adalah orang yang paling muda. Tetapi Tuhan ubah mentalnya. Nah, ini sekarang Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus punya mental ini, kita ubah. Dan Tuhan berkata dengan mengubah mental itu, dia katakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Ada amin Bapak Saudara? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Akulah yang menolong engkau. Engkau akan mengalahkan semua masalahmu. Engkau akan mengalahkan semua tekanan hidupmu. Engkau akan mengalahkan semua persoalan-persoalan hidupmu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan menyertai kita. Maka untuk itu kita harus punya alasan untuk mengubah mental kita tadi menjadi mental pemenang. Katakan, saya ini adalah umat pemenang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-31
dari Roma pasal yang ke-30, Roma pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi pemenang, mengubah situasi-situasi yang begitu sulit dalam hidup kita, bahwa kita bisa menjadi umat pemenang Allah, dengan apa? Dengan cara kita tetap ada di pihaknya Allah. Bagaimana orang yang ada di pihaknya Tuhan? Itu artinya kita satu barisan dengan Tuhan. Kita satu jalan dengan Tuhan. Kita satu ide dengan Tuhan. Kita satu visi dengan Tuhan. Jangan bertentangan. Babenok kuaman. Naing doi benian sa visi do Tuhan ini ali persoalan hidupku begitu banyak. Gideon juga punya persoalan hidup loh waduh. Babenokku satu visi. Tantangan di keluargaku begitu berat Amang. Aku sudah berusaha supaya istriku menjadi orang yang rajin ke gereja, supaya suamiku menjadi orang yang rajin ke gereja. Tapi malah aku ditekan, malah aku dihina, malah aku diejek, malah aku direndahkan. Dan ketika kami ada masalah sedikit, maka suamiku akan berkata, iya ada tuh gereja. Maka kita mulai mentalnya jatuh lagi Bapak Saudara. Kalau hari ini kita merasa ada di pihak Tuhan, maka yakinkan bahwa kita sudah ada di jalur yang tepat untuk mengalami kemenangan Tuhan. Jangan mau kalah. Khotbah saya minggu yang lalu itu tentang Musa. Kenapa Musa kalah? Nggak nyampe. Persoalannya kan sedikit aja. Hanya dia nggak bisa nahan emosi. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu dan suruh orang Israel datang kepadamu untuk melihat, maka mereka akan mendapatkan air dari batu itu. Tetapi Musa ini udah emosi sekali karena memang orang Israel ini nggak berubah-berubah. Orang Israel ini nggak bisa berubah dari dulu, terus dan terus seperti itu sifatnya. Maka ketika emosinya datang, dia berkata kepada orang itu, kepada orang Israel itu, "Ai kamu orang-orang durhaka," dan bukan hanya berkata kepada orang Israel orang-orang durhaka, tapi dia pukul dinding batu itu sampai 2 kali dengan kuat. Dan akhirnya Tuhan bilang begini, "Musa, Musa, karena apa yang kau perbuat ini tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan, maka engkau tidak akan sampai ke Kanaan." Bapak Ibu, mungkin kita mengalami yang sama. Gimana lagi Amang, suamiku gak mau berubah, istriku gak mau berubah, anakku gak mau berubah. Lalu tindakan yang kita buat apa? Marah. Tindakan yang kita buat apa? Dengan kekuatan kita. Tindakan yang kita buat apa? Dengan cara kita sendiri. Bukan. Kita gak akan ada di pihak yang menang. Tapi kan Amang udah bertahun-tahun. Iya. Musa juga kan puluhan tahun. Perjalanan dari bangsa Mesir ke Israel itu 40 tahun loh. Dan sampai satu titik Musa masih bisa melihat tanah Kanaan. Itu berarti tanah Kanaan itu udah dekat. Kalau udah dekat berarti udah 30 sekian tahun dia bersama-sama dengan bangsa ini. Dan 39 tahunlah dia merasakan tekanan oleh bangsa itu. 39 tahunlah dia merasa terus dan terus tidak ada perubahan bagi bangsa itu. Dan mungkin hal yang sama juga kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Gak berubah-berubah. Tetap aja seperti itu, tetap aja seperti itu. Tapi saya katakan hari ini, jangan ubah kemenanganmu jadi kekalahan. Hanya karena engkau salah mengambil sikap. Maka yang pertama apa? Tetaplah ada di pihaknya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Tetap ada di pihaknya Tuhan. Saya bilang sama anak-anak kemarin ketika saya khotbah, saya bilang, siapapun orang di sekitarmu yang sedang menjatuhkanmu, yang sedang meremehkanmu, yang sedang mencelamu, yang sedang menyusun suatu strategi jahat samamu, yakinlah
bahwa yang dia rancang itu bukan untukmu tapi untuk dia sendiri. Kalau dia merancangkan kejahatan untuk kejatuhanmu, engkau tidak akan jatuh, tapi dia akan jatuh oleh rancangan kejahatannya. Kalau dia memfitnahmu untuk membuat engkau kecewa, yakinlah bahwa engkau tidak akan jatuh karena fitnahannya, tetapi dia sedang merancang fitnahnya untuk menjatuhkan kekecewaannya. Jadi hari ini apa yang kita buat? Kita tetap ada di pihaknya Tuhan. Karena kalau kita ada di pihaknya Tuhan, Tuhan tetap akan menjadi pemenang. Karena Tuhan tidak pernah kalah. Sekalipun dia sudah masuk ke liang kubur sekalipun, dan sudah ditutup dengan batu yang sangat besar sekalipun, dan Tuhan bisa keluar dari kubur itu, karena dia mau buktikan kepada kita, dia adalah Tuhan yang menjadi pemenang dalam hidup kita. Mau jadi pemenang Bapak Ibu Saudara? Tetap ada di pihaknya Tuhan. Makanya dalam keluarga ya kita aturlah. Jangan marah-marah, jangan emosi. Kalau itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Kan nggak gampang ngubah sifat dan karakter itu, bos. Apalagi dengan anak-anak kita. Nggak bisa simsalabim berubah, nggak bisa. Yang bisa mengubah siapa? Dia Tuhan. Maka kalau kita tahu yang bisa mengubah dia adalah Tuhan, maka jangan menjadi orang yang berseberangan dengan Tuhan. Tetaplah orang yang sebarisan dengan Tuhan. Dan bagaimana orang yang sebarisan dengan Tuhan? Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu artinya kita sedang satu aliran dan satu jalur, satu visi, satu jalan dengan Tuhan kita. Maka yang pertama Bapak Saudara ayat 31, kita ada di pihaknya Tuhan. Jangan biarkan kekalahan itu boleh terjadi dalam hidup karena kita keluar. Tuhan gak pernah janjikan kekalahan kepada kita. Amin Bapak Saudara. Tuhan gak pernah janjikan kehancuran bagi kita. Tapi kenapa itu bisa terjadi Amang? Ya karena kita keluar. Selama kita gak keluar, Tuhan pasti akan menolong kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti ada di sekitar kita. Seketika murid-muridnya ada di dalam satu perahu, mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Mereka sedang dihantam oleh badai yang besar. Bahkan mereka mau tenggelam, tetapi karena mereka ada di pihaknya Tuhan, maka Tuhan datang untuk menolong mereka. Dan hal yang sama pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sebesar apapun itu. Alasan kemenangan kita apa? Ayat yang ke-33 di sana dikatakan apa? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Enggak ada yang bisa menghukum kita. Kenapa? Karena kita udah menjadi orang pilihan. Dan ketika saya melihat dia, dalam apapun yang dia sedang hadapi, gak mungkin saya menjatuhkannya dan gak mungkin saya menggugatnya. Bahkan ketika orang lain mau menjatuhkannya pun, orang lain mau menggugatnya pun, saya akan tetap membenarkan dia karena dia sudah saya pilih sesuai dengan penilaian dan kapasitas yang saya sudah buat bahwa dia memang orang yang terbaik, orang yang benar. Lalu bagaimana kita menjadi orang pilihan Allah? Jangan takut lagi, saya menjadi pemenang, pasti. Amin. Kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, masalah apapun yang dihadapan kita nggak akan gentar lagi. Kita pasti menjadi orang yang menang, kita menjadi orang yang akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Coba bayangkan Gideon. Itu tadinya kan dia merasa nggak ada apa-apanya. Dia juga nggak merasa bahwa dia akan bisa menjadi seorang pahlawan. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah berkata, aku menyertai engkau, itu artinya Tuhan sudah pilih dia. Maka ketika Tuhan sudah pilih dia, ada satu keyakinan dalam diri Gideon, aku pasti menang. Jadi hari ini Bapak Saudara, kalau kau belum merasa yakin kau menjadi pemenangnya, berarti kita juga masih ragu-ragu. Kita ini adalah orang pilih. Jadi kalau kita udah yakin kita ini dipilih Tuhan, pasti kita akan menjadi pemenang. Pasti keluargaku akan menjadi pemenang. Pasti anak-anakku menjadi pemenang. Dan sesuatu yang menakut gak akan pernah terjadi. Karena Tuhan bela keluarga kita.
Tapi saya mau katakan hari ini, ketika kita ada menjadi orang pilihan Allah, Tuhan berjanji kita pasti jadi pemenang. Maka jangan pernah ragu ikut Tuhan, Bapak Saudara. Jangan pernah takut untuk ikut Tuhan. Walaupun kau menghadapi tantangan, kau menghadapi masalah, kau menghadapi godaan dan ancaman, percaya Tuhan pasti bela kita. Karena jaminan kepada setiap orang yang dipilih Tuhan adalah kemenangan. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan jamin kemenangan bagimu. Tapi kan amang kami nggak punya uang, tapi kan amang orang tua saya nggak punya fasilitas, tapi kan amang, bukan itu jaminannya. Jaminannya ketika engkau jadi pilihan Allah, maka Tuhan katakan engkau pasti jadi pemenang. Jadi persoalan kita hari ini mau nggak jadi orang pilihan Allah? Kami mau jadi pilihan Allah amang, tapi nggak taat. Kami mau jadi pilihan Allah amang, tapi nggak setia, ya nggak juga. Maka mental pemenang itu harus kita tanamkan. Saya jadi orang pilihan Allah. Bukan jadi pemenangnya dulu. Pemenangnya itu hanya hasilnya. Pemenangnya itu hanya tujuannya. Bagaimana menjadi tujuan pemenang itu jadi terjadi adalah ketika kita boleh menjadi orang pilihan Allah. Selama ini kan kita hanya terbayang-bayang kita menjadi pemenangnya doang. Kita hanya terbayang-bayang, oh saya nanti akan menjadi orang yang berhasil. Saya menjadi orang yang sukses. Tapi kita nggak tahu prosesnya untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses itu. Maka dalam Tuhan dikatakan untuk mencapai itu, Tuhan katakan jadilah orang-orang pilihan Allah. Yang ketiga Bapak Saudara, ayat 37 dan 39. Dikatakan di sana 37 sampai, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang menang itu adalah orang yang dikasihi Allah. Dan orang yang dikasihi Allah itu adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau jadi umat pemenang, maka pertama kita harus menjadi orang yang dikasihi Allah dulu. Lalu bagaimana menjadi orang yang dikasihi Allah amang? Jawabannya ayat yang ke-39 tadi, orang yang dikasihi Allah itu adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka yang ketiga Bapak Saudara, mau jadi pemenang? Jadilah orang yang dikasihi Allah. Dan orang yang dikasihi Allah itu nggak ada yang lain. Hanya satu, dikatakan di sana, orang yang dikasihi Allah itu harus ada di dalam Kristus Yesus. Berarti harus mengikuti dan harus taat dan harus sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jangan keluar. Jangan hanya anak sekolah minggu aja pintar nyanyikan itu Bapak Ibu. Yesus pokok, tinggallah. Berarti kalau Yesus pokok, kita di caranya harus tinggal di mana? Di dalamnya. Tapi kalau kita di luar, orang lain sibuk dengan memuliakan Tuhan, orang lain sibuk dengan menyembah Tuhan, kita dengan yang lainnya, ya gimana? Tanya diri sendiri aja lah. Maka saya tekankan kepada teman-teman pelayan, kalau kita mau melayani minggu harus ikut doa. Kalau nggak ikut doa gimana Amang? Ya saya juga nggak tahu. Apakah Amang stop pelayanannya? Saya juga nggak berani katakan itu Bapak Saudara. Karena kita ini kan berhadapan dengan Tuhan. Tapi persoalannya adalah saya mau katakan hari ini, mau jadi pemenang nggak? Itu aja.
Jawab sendiri, mau jadi pemenang enggak? Kalau mau jadi pemenang, maka jalan untuk menjadi pemenang itu harus jadi orang yang dikasih Allah. Kalau orang yang mau dikasih Allah itu berarti orang yang harus terhubung dengan Allah. Amin Bapak Saudara. Maka tetaplah terhubung dengan Tuhan. Jangan mau dipotong, jangan mau keluar, jangan mau terputus. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Amin Tuhan. Terima kasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku katakan dengan iman, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi dengan iman katakan kita mau terhubung. Hidupku yang berdaulat atasku. Hati kami seluruhnya hari ini Bapa, kami adalah orang-orang yang ada di pihaknya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat GBC Gotham adalah jemaat yang berkemenangan. Karena Tuhan yang sudah tunjukkan dan berikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya.